Jadi harus seimbang lah ya antara organisasi, antara akademik dan percintaan. 1 minggu dekat dengan orang-orang di kelas yang biasanya terjadi cinta-cinta lokasi. Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action. Ilpit. Hisim. Kita udah lama syuting gini ya. Iya. Habis season 1 kemarin. Season 1 sekarang udah season 2. Season 2. Goks. Beranjak, bos. Iya, bos. Dan sekarang kalau season 2 kan bintang tamunya harus di-upgrade. Iya, maksudnya Harus kita lebih gini lah. Nah, tahu gini apa? Gini lah pokoknya. Transformatif. Ya, gitu. Ya bahasa kayak gitu nggak perlu dipakai Susah. juga sih. Sam, kan bulan-bulan ini kan bulan September ya? Iya. Udah kerasa nih mau yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Ya, hampir di semua kampus ya. Apalagi kan kita sekarang dekat di Kampus Putih. Putih. Kampus terbaik Dunia. Dunia ya? Iya. Kampus Islam terbaik Versi Unirank. ya itulah pokoknya Unirank lah ya. Iya. Tapi kita cukup apresiasi sih sama Kampus Putih itu ya. Betul. Emang keren sekali sih sekarang. Kampusnya kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Iya, ya mungkin bisa kali ya Pak Rektor masuk di sini. Mungkin ya kan. Iya kan, maksudnya kita kan setelah season pertama kemarin kita coba perbaiki apa yang kurang terkait teknis segala macam, kita perbaiki dan sekarang kita di posisi udah masuk ke season 2. Semoga teman-teman dari Bom 40 semuanya suka, ya kan? Iya. Kayak gitu. Ya oke, Pat, kita ini hari ini ngapain nih? Kita ya udahlah kita yang namanya konten kreator kan pasti ngelihat tren toh. Betul. Ya, tadi udah aku singgung itu tentang penerimaan mahasiswa baru alias maba gitu kan. Maba. Ya gitu-gitulah pokoknya. Dan sekarang aku mau ngundang orang-orang yang sangat berpengaruh di kampus, terutama yang ngurusin maba-maba nih. Ada yang harus maba. Nanti juga kita ngasih tips-tips nih, maba itu kayak gimana harusnya. Betul. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Maksudnya jadi mahasiswa itu sebenarnya kayak gimana sih? Kayak gitu kan ya? Iya, mungkin ini bakal jadi clue nanti maba-maba biar nanti ke sini lah ke Malang ya sebagai rantauan nggak kaget gitu loh, Malang tuh seperti ini. Kita nge-spill apa yang harus kalian lakukan jadi mahasiswa kayak gitu. Benar. Oke, hari ini kita ada undang ketua BEM Visip UMM. Wih, Ada juga influencer TikTok UMM. gokil. Dari Visip juga. Visip ya? Iya. Ada juga yang terakhir ini nih, yang ketiga ini. Dia punya segala macam informasi tentang maba. Karena dia lagi part time di BAA. BAA itu apa sih kepanjangannya, nanti kalau salah dikoreksi aja ya. Iya, BA itu apa? Biro Akademik Administrasi atau Bagaimana? Nggak tahu lah pokoknya. Nanti langsung kita tanya aja ya sama Iya. abang-abang kita. box gitu ya. Betul. Oke lah, kita sambut. Siapa lagi kalau bukan Tereng. Yuk masuk. Anjay, bisa undang. Gokil. Apa kabar? Wis. Ini Sam ya. Permisi. Kalau yang ini udah nggak apa ya, udah hebat gitu. Nggak menarik. Bukan gitu, menarik kok. Menarik kayak kokolah gitu loh. Iya. Menarik kok. Sebelumnya, Pat, kita kan lagi ada di tempat baru juga dari episode kita sebelumnya ya kan. Alhamdulillah juga kita bisa coba pelan-pelan berkembang gitu juga, disediakan tempat dari Kopinesia. Meskipun ya kopinya sudah Habis duluan. soalnya gini, kamu kalau kopi habis berarti kan enak Enak, toh? betul. Kan Iya. vibes-nya nyaman, berarti kan Vibes-nya nyaman. cepat habis. Berarti habis ini pesan lagi. Sebenarnya kelamaan briefing aja. Kelamaan briefing akhirnya kopinya habis duluan. Iya. Tapi gokil, memang enak. Buat teman-teman semua yang ada saran buat saran tempat ngopi segala macam, kerjain tugas atau lagi kumpul-kumpul sama temennya, bisa datang ke Kopinesia yang ada di Jalan Dermo. Ada Kopinesia juga yang di Jetis, dekatnya masuk belokan ke Margo Basuki ya. Sebelum Iya, di Daulah pokoknya. Itulah. Ya. Oke. Itulah. Mungkin kalau ada teman-teman saran sekarang kesini aja deh. Nah, bisa tulis di kolom komentar. Ya. Atau kedai-kedai. Saya mau bantu nih. Boleh, kedai-kedai boleh, nanti di sini. Kita review bareng gimana tuh ya kan. Iya. Kalau review kita mah secara jujur aja gitu Iya kan. betul. Ini loh. Mahasiswa lah. Gimana? Ini kayaknya haus nih. Oke,
Sam. Oke. Tanpa basa-basi, aku mau nanya langsung aja. Oke. Sebelum itu kita kenalan dulu Nah, kali ya. iya pasti. Mungkin dari saya nih. Iya. Dari Oke. Ya, teman-teman Dermo 40 mungkin sudah kenal siapa saya. Saya adalah Alfat Tangki dan host selanjutnya. Alfa Tandon. Ya, kembali lagi sama saya Hisam Tandon di podcast tergokil tersohor Semalang Raya. Amin. Dermo 40 senggol dong. TikTok banget ya. TikTok banget ya. Giring-giring TikTok ini. Iya, boleh. Iya. Oke, setelah itu kita kenalan udah. Mungkin para apa ya narasumber kita yang terkenal. Mungkin dari abang sebelah sana yang berbaju sangat mencolok. Beda sendiri beda. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mailana Pratiansyah. Saya sekarang sibuk di part-time BAA, Biro Administrasi Akademik. Oh, salah. Ya. Sorry. Semester berapa? Gue udah lupa. Mendadak kampus. Ya. Selain itu juga masih aktif lah di beberapa organisasi di luar kampus seperti itu. Ya, bersemangat lah. Tetap. Banyak juga ya, maksudnya aktif di mana-mana gitu juga ya. Iya. Oke, dari sampean ini. Halo, aku Gozi. Mungkin beberapa yang main TikTok ada yang pernah lewat di FYP-nya muka aku berseliweran. Sombong banget. Ini apa nih? Ya. Hari ini gue diundang. Gua. Aku pakai macam bahasa ya. Saya diundang untuk berhadir dengan tupoksi sebelahnya gubernur kan. Ya, gue Gozi. Semoga hari ini bisa bagi-bagi info lah bareng teman-teman Dermo 40. Oke, selanjutnya mungkin sebelah saya. Halo, nama aku Fatum Mubin atau biasa dipanggil Fatum. Sekarang alhamdulillah dipercaya warga Visip. Wah, kami menyapanya dengan warga Visip. Warga Visip, ya. Halo warga Visip. Kalau kita sobat Dermo, berbeda ya. Ya, sekarang menjabat sebagai gubernur mahasiswa Visip UMM 2021 sampai Desember. Sampai Desember, ditekankan sampai Desember. Katanya sih Takutnya kan ada perpanjangan. Iya. Gitu kan. Dengar-dengar udah lulus ya dia. Alhamdulillah sudah. Tadi tinggal menyelesaikan masa jabatan aja. Jadi harus seimbang lah ya antara organisasi, antara akademik dan percintaan. Yang lumayan agak berjolak seminggu belakangan. Waduh, ada curcol ini. Kita biar ceweknya lebih peka lah ya. Oke, mungkin tadi kan Mas Fatmu udah ngejelasin nih kesibukannya kayak gimana gitu kan. Mungkin Regosi gimana? Sibuknya sekarang apa nih? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini emang alhamdulillah konten selalu juga. Kadang juga untuk kampus juga beberapa kali pernah bareng ya kayak gini lah bikin YouTube kayak gini bareng kampus. Terus ya selanjutnya adalah itu menyeimbangkan dengan kuliah yang sudah memasuki semester akhir. Semoga bisa tidak terganggu kanan kiri ya. Terlena. Semoga tidak terlena. Amin. Ayo. Doakan kami segera lulus. Amin paling serius. Mungkin yang paling pojok nih yang paling mencolok. Ya, kesibukannya apa sekarang, Mas? Bukannya ya seperti berangkat pagi, pulang sore, di 9 to 5, gitu. 9 to 5. Setelah itu malam ya kadang organisasi, kadang ya masih ngerjakan skripsi. Nah, skripsi ini itu loh yang Hambatan ya? Tahu lah ya. Yang penting jangan sampai gantung diri, bunuh diri atau segala macam lewati. Saya bantu. Tidak dong, meskipun tiap hari lewat ini ya jembatan berantas ya, cuma jangan sampai lewat, jangan sampai lewat. Oke. Lanjut Ya. Sam, apa Sam? Ya kan ini kan kita kenapa kok ngundang teman-teman gokil semua yang ada di sini nih. Ini kan kita lagi ada di masuk musim-musim maba gitu kan ya. Ya kan. Dari berbagai macam pandangan ini aku mau nanti tanya-tanya, kita semua mau tanya-tanya. Sebenarnya gimana sih menurut nanti kalian bertiga juga terkait maba itu sebenarnya harus gimana, apa sih kebutuhan mahasiswa segala macam, nanti entah tips-tips pesan-pesan segala macam nanti kita saling sharing lah di sini kayak gitu. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaannya aja ya biar nggak terlalu lama-lama juga, nanti banyak yang bosen juga kan, tapi banyak yang nungguin pasti. Iya. Masih sih gak ditonton sampai akhir. Iya, harus tonton sampai akhir. Cobalah. Bantu kita, cobalah. Cobalah bantu kita. Di-share ya Mas ya. Oke. Iya. Mungkin dari Gozi nih, ya kan? Gimana sih menurutmu ya, pendapatmu tentang musim maba kali ini tuh, feel-nya gimana rasanya kayak gitu? Aduh, musim maba nih selalu hangat, selalu dekat dengan yang dingin-dingin. Oh, dingin. Nih kalau nih lu buat teman-teman ya yang mungkin belum ke Malang, kalau misalnya kalian ke Malang yang katanya dingin,
itu dingin karena lagi musim maba. Tapi kalau maba kalian udah bukan maba, kalau udah masuk semester 1 jadi panas Malang. Iya kan? Iya. Sadar nggak sih pertama masuk tuh kayak, Malang dingin, lama-lama juga panas juga. Iya, benar-benar. Itu sih feelnya Malang jadi lebih dingin, lebih syahdu. Tapi emang untuk sekarang beberapa hal kayak berkurang sih. Kalau dulu maba datang tuh kayak Tirto tuh penuh tuh. Iya, bener. Tirto penuh. Padet banget. Tirto penuh. Anak-anak maba ngambil jas. Kalau sekarang udah agak berkurang, tapi ada satu yang nggak berkurang gitu. Kalau udah cutting-cutting seperti kita, ngelihat Tuibonnya angkatan 2021. Kayak kinyis-kinyis gitu Nah loh. itu tuh udah disebar Tuibonnya Lagi proses. Nah itu saya tunggu. Saya tunggu. Nanti kan bisa di stalking. Katalognya. Katalognya. Nah, Klik itu aja hashtagnya nanti itu tetap Face Maba Visip gitu. tetap seru sih itu. Apapun yang terjadi tetap seru sih melihat adik-adik ini. Iya, itu kan hal lain ya kan. Itu bonus. Apa namanya? Kalau dari dari segi gimana ya bahasanya itu, ada perbedaan nggak sih menurutmu? Beda sih kalau online offline maksudnya ya? Iya. Oh dulu kan offline ya ini 18 9 apa? 18 17. Oh kirain 22 tadi. Kalau sekali. kalau kita dulu masih ada yang namanya P2KK, Pak. P2KK kalau buat maba-maba UMM, P2KK tuh kayak kita diasramakan gitu kan 1 minggu. Kalau sekarang mungkin kalian nge-zoom. Kalau dulu kita 1 minggu dekat dengan orang-orang di kelas yang biasanya terjadi cinta-cinta lokasi. Full. Intinya perbedaannya itu di masa sekarang ini emang full virtual dan memang harus beranjak ke sana kayak gitu. Tapi ada pesan sih, meskipun kita daring ya dalam jaringan harus tetap semangat sih. Betul. Nah, soalnya mahasiswa UMM tidak membutuhkan mahasiswa yang klemer-klemer. Oh. Harus semangat pastinya. Ya, harus semangat. Apalagi kalau masuk fisip, nggak bisa. So must go on gitu ya. Iya. Mas Bon. Oke, selanjutnya ini kan berhubung juga ada informan dari PBAE. saya namakan informan aja ya. Nah, apa dari pandangannya saudari Ridwan ini saudari apa namanya? Saudara. Ya, Bapak saudara Ridwan. Kalau ada nggak sih fenomena maba zaman sekarang itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya fenomena ini lebih ke apa ya? Teman-teman maba ini mungkin belum bisa membedakan antara unit-unit yang ada di kampus. Seperti kayak ketika udah masuk harusnya kan udah masuk di BAA ya. Iya. Nah, kadang tuh kayak masih masuk di PMB, ngirim berkas salah dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga harusnya teman-teman dari yang masuk baru ini lebih apa ya? Lebih membaca apa saja informasi yang ada di dalamnya. Soalnya itu penting banget buat maba karena ketika nanti salah informasi dan itu terus-terusan ya pasti akan capek di teman-teman maba sendiri dan selain itu juga ya Capek di Anda. Balas chat satu-satu. itu menjelaskan tiap hari dengan template yang sama. Nah, teman-teman maba pasti akan merasakan yang sama gitu loh ketika teman-teman ya haruslah mencari informasi yang lebih dalam gitu kayak Kak Bener-bener. ini gimana sih Kak ini apa sih dan lain sebagainya bahkan prodi gak tahu singkatannya itu kan sangat kronis sekali gitu. Jadi yang pesannya sih fenomena zaman sekarang itu mungkin maba zaman sekarang kayaknya perbedaan lebih ke bagaimana tipe-tipe mereka aja ya, maksudnya hasrat untuk mencari tahu segala macam yang memang harus lebih tinggi, harus lebih tinggi. Oke. Apalagi online kan, jadi teman-temannya itu lebih jarang. Kalau misal di kampus kan pasti kayak kita nih, dulu maba kayak saya sendiri pasti kenalan nih, kenalan bahkan kenalan ke siapa? Namanya siapa? Benar. Apalagi P2KK itu kan bagian dari apa kisah cinta yang terfasilitasi gitu. Kisah cinta yang terfasilitasi. P2KK ini selain memberikan informasi dan apa ilmu yang penting, itu juga memberikan ruang-ruang yang sangat Wadah-wadah. materi kita sambil lirik-lirik. Wih, Ada ke depan gitu ya. Iya. Yang punya pacar jadi putus ya. Itu banyak sih. Tapi itu terus story gue yang Wih, ngeri lo. Merinding. Nah, ini namanya wisata masa lalu. Wisata masa lalu. Oke, lanjut. Tadi kan udah ngurusin berkas, udah tahu kayak gini-gini. Ada nggak sih mungkin dari Bang Fatum nih? Ada nggak sih perbedaan ospek zaman sekarang sama ospek yang lalu yang paling kerasa nih? Mungkin buat ini sedikit clue ya, buat para maba UMM Kampus Putih. Oh ya, perbedaannya feel-nya agak kurang dapet sih ya. Feel-nya kurang dapat. Jadi kayak merasakan UMM seutuhnya tuh nggak dapet gitu. Bener Lagi yang tadi disindir Goji di awal,
merasakan Malang yang sesungguhnya juga nggak dapat gitu. Apalagi kita harus melipir ke Tirto makan Cak Kodir. Asik. Itu kan makanan andalan kan. Andalan. Kan gitu. Lebih kemana aja dia. Jadi memang perbedaan untuk kayak PES Maba 2017, 18, 19 Iya. itu semuanya offline kan. Ya, jadi tatap muka gitu-gitu. Jadi yang untuk sekarang kayak 2020 dan 2021 itu memang perbedaan, kita harus blended gitu. Harus hybrid lah, ada online ataupun offline gitu. Cuman untuk offline sekarang itu kita dibatasi dengan 100 orang. Oh, gitu. Maksimal. Apalagi FISIP tahun ini PES Mabanya dapat di Dom. Visi memang juara. Boleh dong gubernur saya. Apalagi ketua pelaksana PES Maba Universitas, wakil dekan 3 FISIP UMM. FISIP UMM. Iya. Gila, Pak Zain Amiruddin boleh lah Pak. Ini FISIP. Boleh lah Pak. Ini FISIP bos. Senggol dong. Gitu. FISIP bos. Ya itu, tapi sih tergantung kitanya ya, kita merasakan sensasinya atau tidak gitu. Kalau kita ngikutinnya secara serius, ya mungkin akan dapat feel-nya gitu meskipun secara online gitu. Yang penting kalau nge-zoom jangan ditinggal tidur. Iya, jangan tinggal tidur gitu. Eman banget. Kan kita bisa lirik-lirik lewat Zoom, klik-klik kanan gitu kan bisa, oh ini yang cantik bisa ditandain gitu. Oh ini yang Aduh, ganteng. memang gitu. buaya. Kalau versi TikTok biasanya ada yang I'm addicted to. Senyumanmu. Siapa tahu Apalagi di Zoom kan ada direct message kan. Nah. Bisa juga. Iya sih benar. Nah intinya dari esensi dari ospek atau bahasanya kalau UM itu PES Maba ya. PES Maba. Iya. Jadi emang kita harus mengikuti zaman lah, Ya, kasarnya kayak benar, gitu. benar. Gimana caranya kita bisa memposisikan diri biar nggak ketinggalan dan kita bisa upgrade terus gitu loh. Iya, Upgrade sesuai diri juga. keadaan. Iya, sesuai keadaan yang ada sekarang. Kita nggak tahu pandemi mau kapan berakhir dan benar. walaupun nanti offline pasti akan ada hal yang berbeda juga kayak gitu. Jadi buat adik-adik mahasiswa baru 2021 khususnya FISIP UMM mungkin bisa langsung kontak-kontak, tanya langsung Gupma, ada juga ya kan. Seneng Gupma, seneng. Oh ya Sam, tadi kan aku sebelum tag ini kan aku udah bikin story Boleh. di Instagram nih. Ada nih yang tanya nih, kebetulan kan kita sambil sharing-sharing tentang Iya. apa aja sih, kayak gimana sih Maba itu. Ini ada yang tanya dari aku anak 2021 nih Kak. Asik. Maba ya kan, perempuan. Langsung dibalas kan sebenarnya. Harus lah. Jadi Kelihatan saatnya- Jonas ya kali iya, ya. sedap. Sumpah. Jonas. Jonas banget. Iya, lanjut. Enggak. Terus dia tanya, apa aja sih Kak yang harus disiapin kalau mau jadi maba, jadi mahasiswa itu di Malang apalagi? Apa aja sih? Mungkin bertanya itu berarti lebih ke apa sih kebutuhan Kebutuhannya nanti apa? jadi mahasiswa itu Iya. harus apa sih? Harus Adaptasinya gimana? Maba starter pack. Nah, itu dia. Coba gimana tuh? Maba starter pack. Oke. Beda memang kalau redaksi kata influencer. Beda. Dia punya langsung starter pack, udah kan addicted tuh. Aduh, di roasting saya. Kalau offline, starter pack pertama yang harus disiapkan adalah alasan. Biar datang ke Malang. Alasan biar datang ke Malang.